sobat-sobat, kembali lagi ke Ngastro edisi latihan soal. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal di Olimpiade Astronomi di level medium dan hard, supaya makin greget. Nah, supaya lebih spesifik ke tiap soal tersebut, teman-teman bisa cek di kolom description ya. Enjoy the video. Ada lagi satu soal medium. Nah, ini soalnya aku terinspirasi dari soal IWA 2007. Greget banget ya, kita latihan soal IWA. Tapi ini benar-benar mudah banget. Karena kita sudah mengetahui rumusnya, yaitu modulus jarak. Yuk kita lihat seperti apa. Sebuah supernova, jadi ada supernova memiliki luminositas 10 kali luminositas matahari. Jadi luminositasnya sama dengan 10 kali luminositas matahari. Apabila supernova tersebut tampak seterang matahari dilihat dari bumi, artinya kalau tampak seterang matahari dilihat dari bumi, jadi kata kuncinya adalah dilihat dari bumi. Ini berarti menunjukkan bahwa magnitudo yang kita lihat adalah magnitudo semu. Gitu. Jadi magnitudo supernovanya itu sama dengan magnitudo semu matahari. Tentukan jarak supernova ini ke pengamat dalam efek. Oke, of course. Di sini kita sudah tahu luminositas sama magnitudo semu. Kalau kita tahu luminositas, kita bisa mengetahui magnitudo mutlaknya. Bahwa magnitudo mutlak supernova dikurangi dengan magnitudo mutlak matahari itu sama dengan min 2,5 log luminositas supernova tersebut dibagi dengan luminositas matahari. Kan tadi dibilang bahwa min 2,5 log luminositas bintangnya kan 10 kali luminositas matahari dibagi dengan luminositas matahari. Maka langsung aja kita coret nih teman-teman. Sehingga min 2,5 dikalikan dengan log 10 pangkat 10 itu hasilnya pakai kalkulator adalah min 25. Sehingga di sini magnitudo supernovanya kita bisa tentukan dengan mengetahui magnitudo mutlak matahari. Magnitudo mutlak matahari kita bisa lihat di daftar konstanta. Coba kita lihat di daftar konstanta tadi ya. Di sini magnitudo mutlaknya itu banyak. Yaitu ada visual, ada biru, dan bolometrik matahari. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Oke teman-teman, ini satu hal yang perlu kalian ketahui ya. Biasanya kalau di soal itu luminositas doang adalah merupakan luminositas total. Jadi luminositas bolometrik sebenarnya. Namun ada asumsi lain nih teman-teman. Kan nanti kita akan menggunakan data dari matahari ya untuk menentukan modulus jarak. M kurangi M sama dengan min 5 plus 5 log D. Teman-teman, kalau pakai modulus jarak, magnitudo mutlaknya, kalau pakai total atau bolometrik, maka magnitudo visualnya juga harus bolometrik. Jadi bolometrik kurangi bolometrik. Nggak boleh, misalkan ini biru, terus ini visual. Itu nggak boleh. Kalau yang kiri biru, maka yang kanan biru. Jadi magnitudo semu biru dikurangi magnitudo mutlak biru. Kalau magnitudo semu visual ya dikurangi dari magnitudo mutlak visual. Kalau pakai bolometrik ya pakai bolometrik. Daftar konstanta itu kita cuma tahu magnitudo semu visual matahari. Tidak diketahui magnitudo semu total atau bolometrik matahari. Oleh karena itu di sini kita menggunakan modulus jaraknya ya ini visual. Dan ini juga adalah visual. Nah, oleh karena itu di sini magnitudo mutlak matahari yang akan saya gunakan adalah yang visual juga. Jadi asumsi. Oke. Nah, sehingga di sini magnitudo supernovanya dikurangi dengan magnitudo visual mutlak matahari. Oleh karena itu, tinggal dioperasikan magnitudo supernovanya adalah min 20,21. Ini adalah visual. Nah, sekarang berarti magnitudo kita tinggal masukin aja ya magnitudo tersebut ke dalam rumus modulus jarak. Kalkulator langsung dimasukin aja kita hasilnya jaraknya adalah. Oke teman-teman di sini yang menarik adalah magnitudo mutlaknya itu kan negatif ya. Nah ini jangan lupa ini dikurangi M besar itu dikurangi minus 20,21. Jadi nggak boleh dikurangi 20,21 doang minusnya lupa itu bahaya banget. Jadi harus hati-hati ya sama magnitudo karena magnitudo bisa minus. Hasil jaraknya adalah 0,48 parsec. Wow, deket banget ya. Oke teman-teman, ini adalah soal terakhir yang cukup hard. Soal ini aku dapat dari soal episode 2019 dengan sedikit
tambahan ya, yang B doang. Yang A. Awalnya yang B. Biar kita tahu nih efek kalau modulus jarak itu MAB. Ini MAB itu materi antar bintang ya, diabaikan atau enggak kita lihat ya efeknya di modulus jarak ya. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui bahwa metode mutlak visualnya adalah sebesar 2,6. Warna intrinsiknya B min V. B min V. Ini adalah, jadi B itu adalah magnitudo semu pada filter biru. Jadi kita ngeliat bintang dengan filter biru. Jadi pada area biru doang yang kita terima nih. Nah itu kalau kita amati bintang berapa magnitudonya. Simpel kayak gitu. Nah 0 ini artinya adalah intrinsik. Intrinsik itu artinya diamati ketika tidak ada materi antar bintang. B min V. Nah ini B min V nggak ada nolnya nih. Berarti ini adalah hasil pengamatan sebesar plus 0,35. Tentukan jarak bintang tersebut. Dasar teorinya aku kasih sedikit teman-teman. Modulus jarak itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kalau MAB, materi antar bintang itu diabaikan, maka rumusnya adalah seperti itu. Nah, namun ketika kita melihat bintang, ini adalah kita ya. Sebenarnya ruang antara bintang dengan kita itu tuh nggak sepenuhnya kosong. Mungkin ada beberapa materi antar bintang di sini. Nah, jadi cahaya itu sampai ke kita itu adalah dicuri-curi oleh materi antar bintang ini, sehingga ada yang namanya peredupan. Nah, oleh karena itu efek ini nggak boleh kita abaikan. Nah, biasanya itu terstate di soal teman-teman, kalau MAB itu tidak diabaikan. Atau ciri-ciri keduanya adalah ada yang namanya ini, B min V 0 dan B min V. Nah, itu ciri-ciri, pokoknya ada 0-0-nya nih. MAB tidak diabaikan, rumusnya itu jadi seperti ini. Sebenarnya sama rumusnya, M min M sama dengan min 5 plus 5 log D. Namun di belakangnya ada satu tambahan, yaitu A, yaitu absorpsi. Untuk visual, jadi kalau penyerapannya itu pada area visual, ini yang sering banget keluar, itu adalah A, itu rumusnya adalah V dikurangi dengan V0. Nah, V ini adalah metode semu visual yang kita amati. Ini adalah metode semu visual apabila tidak ada MAB. Idealnya seperti itu. Jadi tidak ideal dikurangi dengan ideal. Ini rumus 1. Rumus kedua adalah R dikalikan dengan EBV. R ini adalah konstanta. Yang kalau di soal tidak diketahui, umumnya besarnya adalah 3,2. Nah, di sini EBV ini namanya ekses warna. Ekses itu artinya selisih warna ya. Selisih warna maksudnya apa? EBV itu adalah besarnya B min V dikurangi dengan B min V0. Jadi warna biru kurangi warna visual. Kalau nggak ada nolnya ini berarti ini adalah hasil pengamatan dikurangi dengan B min V saat ideal. Jadi tidak ada efek MAB. Ini adalah untuk visual notes-nya teman-teman ya. Rumus ini sering banget keluar dan hanya untuk panjang gelombang visual. Kalau panjang gelombang misalkan yang selain visual, jadi penyerapannya misalnya pada gelombang merah gitu, maka rumusnya bisa beda lagi. Bisa nggak pakai EBV, mungkin warna lain misalkan merah kurangi infrared dan lain-lain. Tapi yang paling umum adalah yang ini, visual. Oke? Yuk kita bagi lagi ke soal. Jadi kita udah lengkap nih datanya. Yuk, sekarang kita jawab yang A. Kalau MAB diabaikan, masukin M-nya tadi adalah sebesar, langsung ya. M-nya tadi adalah 6,79. Metode mutlaknya tadi adalah sebesar 2,6. Nah, min 5-nya pindah ke bawah jadi plus 5. Terus 5-nya ini kan 5 kali log D, itu pindah ke kiri jadi dibagi 5 sama dengan log D seperti biasa. Maka D-nya adalah sebesar 68,8%. Nah, sekarang yang B, ketika MAB tidak diabaikan. Pertama-tama kita cari dulu nilai A. A tadi adalah 3,2 dikalikan dengan B min V
dikurangi B min V0. Jadi 3,2 dikalikan dengan B min V-nya tadi sudah diketahui di soal, yaitu sebesar 0,35. B min V0-nya tadi 0,3. Nah, jadi 3,2 dikalikan dengan 0,35 kurangi 0,3, hasilnya adalah 0,175. Ini adalah A. Lalu masukin ke rumus modulus jarak, M min M sama dengan min 5 plus 5 log D plus A. M kecilnya kita masukin 6,79, M besarnya adalah 2,6, min 5 pindah ruas plus 5, kemudian A-nya pindah ruasnya minus A, minus 0,175 ya, dibagi dengan, nah 5-nya pindah ke ruas kiri, jadi dibagi 5, ini sama dengan log D. Kalau teman-teman masih bingung bisa lihat di soal yang nomor 1 ya, ini kok bisa dapet ini gimana. Maka jaraknya adalah, jadi masukin A-nya itu adalah 0,175 ya. Hasilnya D-nya adalah 63,53 parsen. Jadi beda nih hasilnya. Kalau MAB diabaikan itu hasilnya 68,86. Kalau tidak diabaikan, ya kan, ternyata hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil yang mendekati nilai benarnya. Karena rumusnya makin ribet rumusnya sebenarnya makin dekat dengannya. Kayak gitu teman-teman. Semoga teman-teman terus semangat ya untuk terus belajar dan latihan soal supaya teman-teman makin pakem. See you di episode ngas terus lah.